siapapun yang tidak mengamalkan apapun yang telah kukatakan, la yafhamu ma'akul, pasti dia tidak paham apa yang aku katakan. Kalau dia tidak mengamalkan apapun yang kukatakan, berarti dia tidak paham apa yang kukatakan. Jadi bukan hanya paham dalam pikiran, tapi tidak paham dalam bentuk perbuatan. Apa yang kukatakan kau lakukan. Iya. Fa'idha amila fahima, kalau sudah diamalkan baru paham. Karena bagaimanapun paham secara teori, tapi belum paham secara praktek. Pemahaman teori itu masih ngambang, baru mantep kalau pemahaman secara praktek. Anak SMK yang sekolah 3 tahun di jurusan otomotif dengan anak yang tidak sekolah kerja di bengkel 1 tahun, SMK 3 tahun, mana yang lebih pinter? Ilmu juga semua diamalkan, kalau enggak ya gimana? Sebatas teori, itu apal-apalan. Nah itu yang sekarang lagi dibahas, dibicarakan oleh Nadiem Makarim, bahwa ke depan pendidikan kita tidak lagi mengandalkan hafalan-hafalan itu. Saya setuju. Dan pendidikan sekarang harus dimerdekakan. Nih, dan guru, ini saya menerangkan teori Nadiem Makarim, tapi saya nggak pernah diminta ya, nggak apa-apa dah ya. Iya, guru penggerak. Ya, jadi pendidikan harus ada kesetaraan. Jangan seperti majikan dengan bujang. Yang apa kata guru harus dituruti. Harus ada interaksi antara guru, ada kesetaraan. Guru membimbing, bukan atasan. Ya, dan ada kemesraan, ada hubungan, saling paham, saling menghormati. Ya, yang sudah ya sudah, nasib saya juga. Kalau salah baca dipukul lagi, salah dipukul lagi, udah capek dipukulin. Bukan tambah pintar, tambah goblok jadinya. Karena sebagian gagap kan. Ya iya. Tidak konsentrasi. Itu. Jadi yang penting adalah prakteknya, amalnya. Itu. Idza lam tuhsin adzanna bi, apabila engkau tidak berbaik sangka kepadaku, la tu'minu bima aqulu, kamu tidak akan percaya apapun yang aku katakan, wala ta'malu bihi kaifa tafhamu. Ya, dan juga tidak akan kamu percayai dan tidak akan kamu amalkan. Bagaimana kamu bisa paham? Ini artinya bahwa hubungan antara mursyid dengan murid itu harus dibangun berdasarkan praduga baik. Artinya sang murid mempercayai guru, bahwa gurunya itu layak menjadi seorang guru, dan gurunya berilmu, dan guru itu mampu mendidik saya. Bagaimana bisa seorang murid meminta ilmu dari seseorang yang dia tidak yakin bahwa itu layak atau tidak menjadi guru? Iya. Orang yang belajar sendiri juga bermacam-macam. Saya juga menyadari orang yang datang belajar kepada saya, ada yang benar-benar percaya bahwa Buya itu mumpuni, ilmunya memadai dan menguasai. Ada yang datang ngaji kepada saya hanya sekedar ingin tahu, ada.
Dan ada lagi datang ke sini hanya ingin mencoba, ada pengen jajal kan dia, ya pengen ngayoni, Cang, pengen tahu seberapa kedalamannya, Cang, saya mau soal bisa jawab enggak? Ada, ya saya tahu gue mana itu, tapi nggak usah dikatakan orangnya kamu kan. Nggak usah, saya pura-pura nggak tahu aja ya. Dan saya pun ketika menjawab pertanyaan orang yang mau ngayoni saya itu, mau jajal itu, juga saya tidak boleh dengan nafsu, dengan ingin menunjukkan ilmu saya, nggak boleh dong. Allah tahu semuanya itu. Ya santai aja, biasa aja. Itu. Sebab nanti ceritanya lain. Sebab dia sendiri bukan lagi mencari ilmu, dia lagi menjajal saya kok. Apapun jawaban saya akan dibantah, saya tahu kok. Ya kan begitu persoalannya. Ya. Anta ja'un, kamu lapar. Artinya seorang murid itu ibaratnya orang yang lagi lapar pengen makan, lapar otaknya pengen mendapat santapan rohaninya, ya kan gitu. Taqifu bihidai, kamu hanya duduk bersimpuh di depanku. Wala ta'kulu min ta'ami, makanan yang kuhidangkan tidak kamu makan, duduk aja, diem aja. Silahkan mangga, nggih suwun, nggak dimakan-makan. Kaifa tasba'u, bagaimana kamu kenyang? Yang lucu lagi, makanan yang ku berikan belum kamu makan, kamu minta lagi, bagaimana saya mau ngasih? Ilmu juga baru bisa ditambah kalau ilmu itu sudah diamalkan. Makanan itu saya kasih, makan aja dulu. Kalau kurang silakan minta lagi, yang belum dimakan belum aja minta lagi, gimana lagi? Makanya ilmu itu Allah akan berikan kepada orang yang sudah diamalkan, ditambah lagi. Sebab mengamalkan ilmu itu menghasilkan ilmu baru. Dalam menyusun premis-premis itu, kita hanya modal mendapatkan punya dua premis. A sama dengan B, B sama dengan C. Ketika dua premis itu digabungkan, kita mendapat premis ketiga, yaitu A sama dengan C. Ya, itu logika seperti itu. Kalau Anda baca kanon Aristoteles, bagaimana dia menghasilkan premis berikutnya dengan menyusun premis-premis yang ada. Ilmu itu dikaitnya dengan ilmu lagi. Mancing ikan itu dengan ikan lagi. Mancing duit ya dengan sengaja diterangkan biar paham. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man marida laidatan wahidatan, barang siapa yang jatuh sakit dalam semalam, wa huwa radin, dia ridha, dia menerima anillahi, menerima apapun yang telah ditentukan oleh Allah. Maksudnya ya udah, wayahna sakit ya udah sakit. Saya juga udah lama nggak sakit-sakit kok, ya wajar lah kan gitu. Itu tidak akan menimbulkan penderitaan.
Sebabnya kamu semakin menderita ketika jatuh sakit. Engkau mempertanyakan, kenapa aku harus jatuh sakit? Di situ kamu mulai sakit. Siapa penyebabnya ini? Ini gara-gara pembantu kurang bersih mencuci sayurannya. Jadi saya kena diare begini. Yang disalahkan siapa? Dia ridha, ya udah. Sabirun ala manazala, dia bersabar menerima apapun yang menimpa dirinya. Kalau kita begitu, maka kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuhu, dia akan keluar, dikeluarkan, dosanya akan dihabisi oleh Allah seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Dengan kesabaran, dengan keridhaan menerima segala ketentuan Allah, imbalannya Allah ampuni segala dosanya, dihabisin semuanya seperti bayi baru lahir. Artinya akan mendapatkan kebahagiaan. Bayi itu hanya dua kok instingnya itu, nyaman dan tidak nyaman. Kalau lapar tidak nyaman, indikatornya dia nangis. Kalau kenyang dia nyaman, indikatornya dia tidur. Dari bayi mah nggak ada susahnya, enak aja. Pernah nggak kamu merasakan kebahagiaan ketika kamu masih bayi? Oh lupa. Bika la yaji'u syai'un wala budda minka, dengan sebab kamu sesuatu tidak datang, wala budda minka, dan tidak bisa dari kamu. Artinya kamu tidak menjadi sebab sesuatu bisa terjadi, dan juga tidak menjadi persyaratan akan keberadaanmu supaya sesuatu terjadi. Artinya bahwa bukan karena kamu bekerja keras kamu mendapatkan keuntungan. Tidak menjadi keharusan bahwa karena kamu banting tulang peras keringat sehari-hari kamu bakal jadi kaya. Betul enggak? Dan juga tidak mesti orang yang santai-santai lalu dia hidupnya miskin. Semuanya Allah yang menentukan. Jangan pernah kau katakan aku kaya karena aku rajin, karena aku sarjana, karena aku. Bukan sebab dirimu. Engkau bukan menjadi sabab. Karena Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, Mu'adz maksudnya Mu'adz bin Jabal mengatakan li sahabati kepada teman-temannya, qumu nu'minu sa'atan, bangunlah kita beriman sesaat. Ini kalimatnya gitu, bangunlah kamu semuanya kita beriman sesaat. Maksudnya apa? Ai qumu, bangunlah, zuku, rasailah, saatan, sesaat. Bangunlah dan rasakan sesaat. Qumu, bangunlah, udkhulu al-baba sa'atan, artinya bangunlah, silakan masuk
ke dalam pintu sesaat. Rifqan bihim, karena sayang kepada mereka. Sebentar. Kana yusiru ilal ittila ala asya ghamidah, ala asya'in ghamidatin. Dia sambil mengatakan kumun minusatan, sambil tangannya mengisyaratkan, menunjuk-nunjuk kepada sesuatu yang masih ghamid, masih samar-samar, dengan membuatkan isyarat-isyarat tangannya yang tidak dipahami orang. Yusiru ilan nazar bi'ainil yakin, dia mengisyaratkan kemampuan melihat dengan mata keyakinan, mengisyaratkan kepada kemampuan untuk melihat dengan mata keyakinan, bukan dengan mata kepala tapi mata keyakinan, bukan dengan mata hati tapi dengan mata keyakinan hati. Laisa kullu muslimin mu'minan, tidak semua orang muslim itu mukmin. Boleh saja orang mengatakan aku muslim, boleh, tapi belum tentu Anda beriman. Iman dan Islam dua hal yang berbeda. Yang lahir terlihat mata itu Islammu, sholatmu, puasamu, sujudnya itu. Tapi iman adalah urusan hatimu. Belum tentu orang yang sholatnya rajin, keimanannya tinggi. Wala kullu mu'minin muqinan, dan orang yang beriman itu juga belum tentu dia yakin. Baru tingkatan iman, belum tingkatan yakin. Di dalam surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi, tapi di akhirnya wabil akhiratihum yuqinun. Artinya kalau yakin itu artinya tadi saya ngobrol dengan Pak Didik, jadi seorang hakim itu bisa saja mengambil keputusan dengan bukti-bukti yang dikumpulkan, tetapi ada dua macam. Ada bukti-bukti langsung, namanya direct evidence, itu sangat kokoh sekali. Artinya kalau CCTV itu terlihat Jessica menaruh sesuatu di gelasnya Mirna, masih ingat nggak? Nah, itu sudah direct evidence, itu sudah tingkat yakin namanya. Tetapi kasus Jessica itu divonis dihukum itu tidak menggunakan direct evidence, iya, tapi circumstances evidence, ya, bukti-bukti hasil analisa dari penafsiran bukti-bukti yang ada di sekitarnya. Nah, jadi kalau berdasarkan dalil-dalil penunjang itu namanya baru berdasarkan dalil. Berdasarkan indikator itu tingkatnya iman. Tapi kalau melihat sendiri itu namanya ya yakin. Seorang tamu nanya kepada santri, buyanya ada? Nang, ada. Bu, silakan. Bu lagi istirahat, sok masuk aja dulu. Ditunggu dari pagi sampai sore. Marah nggak tamunya? Gimana sih? Saya datang, dia bilang, ya Allah Pak Kiai, nunggu dari pagi, kata santrinya ada istirahat. Si anak tadi saya panggil, saya nanya, kenapa kamu mengatakan saya di dalam? Soalnya sendalnya ada, mobilnya ada. Itu juga satu dalil.
jangan yang ditolak, satu dalil. Karena dia mengamati saya sehari-hari, saya pergi nyetir mobil sendiri. Apa mobilnya waktu itu? Carry ya, untuk carry. Mobilnya ada, sendalnya ada. Itu bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan dalil, ya kan? Ternyata saya hari itu ngajinya di Pemda, menghormati tempat yang terhormat Pemda itu, maka saya pakai sepatu dan juga dijemput. Jadi tidak pakai mobil, tidak pakai sendal. Oke. Tetapi ketika orang itu bertanya kepada istri saya, Bu, bunyanya ada. Buktinya mana? Nyong tersekalon karo kita aja sirman. Baru berpelukan sama saya masih nggak percaya, ya kan? Nah kalau sudah melihat langsung namanya ya yakin. Nah kalau melihatnya dengan mata itu namanya ainul yakin, paham nggak? Kalau sampai luar dalam sesungguhnya, sampai luar biasa kan gitu, sampai bayang-bayangnya semuanya, sampai aromanya atau semuanya, itu namanya hakul yakin kan Pak. Nah kalau Islam mah ya sekedar seremoni, Anda melakukan seremoni udah Islam, sadat, sholat, zakat, puasa, selesai kan gitu. Iman belum? Ya belum tentu. Yakin nggak, apalagi kan gitu. Itu adalah seorang namanya Mu'ad bin Jabal yang mengatakan qumu nu'minu sa'atan. Walihadza lamma qala sahabatu radhiyallahu anhum lin nabi, oleh karena itulah maka ketika para sahabat mengadu kepada Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, anna Mu'adzan yaqulu lana qumu nu'minu sa'atan, ketika sahabat mengatakan kepada Nabi bahwa Mu'adz mengatakan kepada kami qumu nu'minu sa'atan, mereka bertanya alasna mu'minin, mereka mengatakan bukankah kami sudah beriman? Faqala Nabi mengatakan da'u Mu'adzan wa sya'nu, udahlah nggak usah mikirin Mu'adz lah. Maksudnya apa? Udah nggak usah mikirin dia, udah mau dipegel besilanku. Itu artinya bahwa ya memang Mu'adz sedang dalam keadaan jadab lah seperti gitu, jika bahasa-bahasanya menjadi isyarat. Ini diduga jadab-jadab ini menjadi hal yang lucu-lucu sesungguhnya. Pada zaman erek-erek itu orang gila dianggapnya jadab, ditanya nomor kok, kalian boleh pira nomornya pira ya saya keluar aja apa saya. Tapi kadang-kadang betul juga ya nomornya gitu, lumayan dapat buntut dah 236 dapat keluarnya. Ada yang pernah masang erek-erek dulu. Nah. Ya abdan nafsihi, wahai hamba nafsu. Hamba nafsunya. Hamba nafsu itu orang yang menghambanya bukan kepada Tuhan, tapi menghambanya kepada nafsunya sendiri. Abdan nafsi. Maksudnya menghamba nafsunya itu artinya kalau disuruh Allah ngelawan aja, kalau disuruh nafsunya nurut saja. Kalau nurut saja itu adalah Tuhanmu, yang apa saja dituruti itu adalah Tuhanmu. Kalau nuruti nafsu berarti Tuhanmu siapa? Iya, wahawahu, dan hamba hawanya, wa tab'ihi, dan hamba wataknya, wa syaitanihi, dan hamba setannya,
dia nuruti setannya aja. Wa dunyahu, dan hamba dunianya. Semua yang dilakukan hanya untuk menuruti keinginan-keinginan menghimpun dunia. Jam 3 malam berangkat ke sawah, hujan pun berangkat. Tetapi ketika suara orang azan, malesnya bukan main. Berarti dia lebih menuruti perintah hawa nafsunya untuk mencari dunia. Itu aja kok. Dan itu terjadi sehari-hari. Itu. La qadara laka indallah. Kamu yang masih menyembah nafsu, menyembah dunia, menyembah setan, kamu itu tidak ada nilainya secuil pun di sisi Tuhan, nggak ada. Langkah regane sudah kunang, ada. Wa inda ibadihi salihin, juga di pandangan mata orang-orang yang saleh. Mereka tidak akan hormat kepadamu, kamu itu penyembah nafsu kok. Ya. Man ya'budul akhirata la altafitu ilaih. Termasuk juga orang yang menyembah akhirat. Juga tidak pernah ditoleh kok, nggak dilirik. Semboyong saja, ternyata dia bertujuan pengen masuk sorga, berarti dia penyembah sorga. Sembayang mah sembayang, tapi otaknya ngeres, kepengen dapat bidadari yang cantik jelita, yang bokongnya bahino. Jadi sambil sholat sambil bersyahwat juga, menghayali bidadari. Bener gitu tuh. Apa hubungannya ibadahmu dengan seksual? Bener? Ya tapi saya juga tidak menyalahkan, di Al-Qurannya ada, ditawarin kok. Urum maksuratun fil khiyam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Iya, hurun ain, bidadari yang matanya berlok-berlok. Ya, lam yamsasunna insun wala jan, yang belum pernah disentuh oleh manusia dan jin, masih perawan ting-ting. Kan terbayang dalam pikiranmu surga, bidadari. Terus mana? Engkau merindukan bidadari, tidak merindukan Tuhan kok. Engkau kaya raya, ada perempuan yang mengatakan aku cinta kepadamu, mencari kamu. Dia sengaja niatnya ngeret. Ada nggak perempuan ngeret? Ya ngeret pangeran sih lagi. Iya. Iya, cinta palsu namanya itu mah. Ya seperti itu. Iya. Kaifa man ya'hidud dunya, bagaimana aku bisa menghargai orang yang memuja dunia? Nggak usah lah. Iya. Waihaka istamal bilaklaqatil lisan. Apa yang kau lakukan? Ya, hanya mengandalkan lak-lakan lisan. Lak-lakan tuh bahasa Arab, lak-lako tuh lak-lakan sini. Ngomongnya seperti sing tenggorokan, beli sing jero ati beli. Keluarnya dari lak-lakan, dari tenggorokan, bukan dari hati. Apa itu semuanya?
Iya, omong kosong. Bila amalin, tidak pernah diamalkan, hanya ngomong kosong semuanya itu. Lak-laka itu dari bahasa Arab menjadi lak-lakan. Bahasa Jawa ya lak-lakan. Bahasa Indonesianya apa? Tenggorokan. Anta takdzibu, kamu berbohong. Wa indaka annaka tasduqu, dan kau juga mengklaim bahwa kamu itu jujur. Tusriku, tapi juga kamu musyrik. Wa indaka annaka tuwahhidu, dan kamu mengakunya kamu mengesahkan Tuhan. Ya, wa ta'taqidu sihhata ma'aka, dan kamu meyakini kamu betul benar apa yang ada pada dirimu. Bil ghusyi, dengan melakukan penipuan. Wa ta'taqidu annahu jauharun, semua itu kau anggap sepertinya merupakan masalah yang sangat inti. Syughli maka, kesibukanku bersamamu, an amna'aka minal kidbi, untuk mencegah kamu dari berbuat bohong. Wa amuruka, dan menyuruh kamu bisidki, supaya berbuat jujur. Wa yubdi thalatha muhikkatin, dan tetapi ditunjukkan ada 3 hambatan a'rifu yang aku ketahui, yaitu Alkitabu wa sunnah wa qalbi. Alkitab, as-sunnah, dan hatiku. 3 itu yang menjadi tolok ukur. Aturan yang ada dalam Al-Quran, aturan dalam sunnah, dan juga cita rasamu sendiri yang bisa mendeteksi benar atau tidak benar. Nggak usah baca kitab Al-Quran, nggak usah baca kitab kuning bahwa orang yang kamu jiwit itu sakit atau tidak. Coba saja kamu jiwit sendiri, sakit enggak? Ya udah. Kamu ditegur dengan kasar, salah, nggak benar itu, ini murtad, ini kafir, tersinggung nggak? Ya sudah, kamu jangan melakukan semacam itu. Itu aja kok, susah banget sih, nggak usah pakai dalil dah. Ada orang seletingnya terbuka, bilang dong, Pak punten, apa itu, tolong seletingnya Pak. Oh iya makasih. Tapi ketika itu biadab, seletingnya terbuka, itu kemaluannya kelihatan, masa begitu caranya? Kafir, musyrik, neraka, maksudnya apa? Negur atau marah ini? Tersinggung nggak? Nggak ngerti. Coba lu gue tegur seperti itu, tersinggung nggak? Ya udah. Nah itu. Ya, al-muhiqqul akhir yatabayyanu fihi al-asbah. Jadi satu tolak ukur terakhir akhirnya akan dapat dibuktikan dengan fisik, ini semuanya kelihatan. La yablughul qalbu ila hadzal manzilah hatta yatahaqqaqa lahu al-amal bil kitabi was sunnah. Hati tidak akan mencapai tingkatan ini sampai dia mampu mengamalkan, merealisasikan dengan perbuatan yang berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah. Al-amal bil ilmi tajul ilmi. Amal berdasarkan ilmu adalah tajul ilmi, mahkota keilmuan. Artinya punya ilmu tingkat tinggi, artinya betul-betul bukan paradigma biasa tapi paradigma eksperimentalis.
artinya sudah diuji berulang-ulang dengan hasil yang sama. Kalau sesuatu sudah diuji berulang hasilnya sama, jangan pernah menguji sesuatu yang sudah hasilnya sama berharap akan menghasilkan yang berbeda. Udah pasti itu mah. Nah, itu tajul ilmi. Al-amal bil ilmi nurul ilmi. Amal berdasarkan ilmu adalah nurul ilmi, cahaya ilmu. Makanya fa innal ilma nurun min ilahi wa nurullahi la yuta li asi. Safa us-safa, sangat-sangat jernih. Jauharul jauhar, intinya inti. Lubbul lubbi, ya intinya inti sama, ya. Al-amalu bila ilmi yusahihul qalba. Beramal berdasarkan keilmuan itu akan bisa membetulkan hati, wa yutahiru, dan akan membersihkan hati, membetulkan dan membersihkan hati. Fa idza sahal qalbu sahhatil jawari. Kalau hatinya sudah sehat baik, maka anggota tubuh kita juga akan menjadi baik. Idza taharal qalbu taharatul jawarih. Kalau hati kita suci, maka anggota badan kita juga menjadi suci. Min sihhati sirri, berupa kesehatan sir, alladzi bainal adami wa baina rabbih azza wa jalla. Idza taharul qalbu taharatil jawarih. Idza khala'a alaihi khalaqa anil jannati. Kalau dia membuka hatinya, artinya melepaskan hatinya, maka juga akan dilepaskan dari surga. Idza saluhatil mudghatu, ketika mudghah segumpal darah yang disebut hati itu sehat, sahatil bunyah, maka badan kita menjadi sehat. Wal qalbu sehatul qalbi min sehati sirri, kesehatan hati itu adalah kesehatan sir. Ini dari hadis Nabi, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadul kulluh ala wahyal al qalbu. Itu hadisnya itu, mungkin hafal semuanya. Kesehatan hati itu adalah berupa sehatus sir, kesehatan sir. Sir itu namanya palung hati. Alladzi bainal adami wa baina rabbih, yaitu yang menghubungkan antara adami dengan Tuhannya. Asiru ta'irun, sir itu adalah ibaratnya seperti burung. Wal qalbu qafasuhu, hati itu adalah sangkarnya. Wal qalbu ta'irun, hati itu adalah burung. Wal bunyatu, dan raga kita ini qafasuhu, adalah sangkarnya. Sir berada di dalam sangkarnya, namanya hati. Hati itu juga burung, ada di dalam sangkarnya, itu badan kita ini. Wal bunyatu ta'irun, dan badan kita juga seperti burung. Wal qabru qafasuha, kuburan itulah sangkarnya jasad kita ini. Wahwa qafasul qalbi, itulah sangkar hati, alladzi la budda lahum, yang tidak bisa dihindari, minad dukhuli ilahi, pasti kapan-kapan kamu akan masuk kuburan juga, akan kembali ke sangkarnya, masuk di sangkar, mancing kandang maning, dipendem ning jero. Kapan terserah, hari ini boleh, besok silahkan, setahun lagi nggak apa-apa. Dan jangan pengen tahu, yang penting siap-siap saja itu. Ya, sebab kalau kamu tahu juga sangat sengsara kamu. Orang
Kalau tahu mati seneng nggak? Iya, begitu dokter memutuskan, Pak, udah pulang sajalah. Eman-eman duit, dirawat juga nggak bakal sembuh. Karena ini sudah stadium 4, dioperasi juga apanya, sudah sekujur tubuh. Jadi gimana, pulang aja, paling tahan juga ada bulan lagi. Begitu pulang, mukanya pucat pasi, putih mukanya, pucat, nggak ada darahnya. Nah kalau dia sudah divonis mati, melihat uang setumpuk seneng nggak? Lihat berlian sekandek seneng nggak? Melihat istri cantik bernafsu nggak? Meriang, malah meriang, ngerti meriang? Meremang. Ada cah, gak ada dikawin wong mana gini. Iya, takut nanti aku mati akan ada yang ngawin lagi. Udah nggak usah kau pikirin istrimu mau kawin lagi atau tidak. Tetapi ketika seorang suami meninggal, istrinya sendirian masih muda, akan ada orang yang menasihati, yang menusa obatnya, yang